wabarakatuh. Saya di sini izin untuk melakukan atau melaksanakan micro teaching kedua dari Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Mia Liana Dewi, lahir di Kediri sebagai mahasiswa aktif. Alamat Kediri ya. Apa ada yang ditanyakan? Panggilannya Mia. M. Mia. Ya. Di sini jumlah siswanya berapa satu kelas? Berapa? 30. Oke, langsung saya mulai. Di sini saya akan mengajar administrasi infrastruktur jaringan pada kelas teknik komputer dan jaringan kelas 12 Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Modul pertama yaitu di sini saya akan memberikan modul pertama dengan subbab materi 5, yaitu yang pertama keamanan jaringan, kedua ancaman pada jaringan, yang ketiga firewall, yang keempat jenis-jenis firewall, yang kelima perawatan manajemen firewall. Nah, yang pertama yaitu keamanan jaringan. Ada yang tahu maksud dari keamanan jaringan? Buat mencegah biar nggak ada hacker. Nah, bagus. Ada lagi? Ya, boleh. Ada lagi? Ada yang mau menambahi mungkin? Menjaga Situs-situs apa? Ya, benar. Oke, langsung saja saya akan memberikan pengertian, yaitu keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem yang sangat penting untuk menjaga keamanan data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa pengertian keamanan jaringan menurut beberapa ahli, yaitu menurut John D. Howard, yaitu keamanan jaringan komputer adalah upaya mencegah penyerangan dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah dari komputer atau jaringan tertentu. Yang kedua, menurut Garfinkel dan Spafford, yaitu bahwa keamanan jaringan komputer meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama availability, yang kedua confidentiality, ketiga integrity, dan keempat security, di mana masing-masing keempat aspek ini memiliki pengertian, yaitu privasi atau confident, yaitu bagaimana menjaga informasi agar tidak dilihat atau diakses oleh orang yang tidak berhak. Sebagai contoh, email seorang pemakai tidak boleh dibaca oleh orang lain, bahkan oleh administrator. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu menggunakan enskripsi. Kita dapat menggunakan enskripsi untuk setiap dokumen atau informasi lainnya yang dianggap rahasia, dan hanya kita sendiri yang dapat membukanya menggunakan password yang tepat. Kemudian yang kedua, aspek kedua yaitu integrity, mencakup keutuhan informasi, bagaimana menjaga informasi agar tetap utuh, dan keamanan dari sebuah komunikasi data sangat diperlukan. Pada sebuah komunikasi yang sangat penting, keamanan komunikasi tersebut harus dipastikan dengan aman, sehingga data tidak berubah selama proses pengiriman dan penerimaan dari sumber ke tujuan. Yang ketiga yaitu authentication atau autentikasi, merupakan suatu proses pengenalan dari sebuah atau sekelompok peralatan sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Di autentikasi ini memiliki tahapan. Yang pertama yaitu untuk mengenali sistem operasi yang terhubung ke jaringan atau transport layer. Yang kedua, untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan, data atau link layer dan network layer. Yang ketiga, mengenali user dan aplikasi yang digunakan atau aplikasi layer. Yang keempat, untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan atau session layer. Kemudian yang keempat,
Availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi. Nah, selanjutnya terdapat ancaman pada jaringan. Di sini menurut Skinner, serangan pada suatu jaringan komputer pada dasarnya memiliki 3 gelombang tren utama, yaitu yang pertama, serangan fisik atau serangan ini ditunjukkan kepada fasilitas jaringan, perangkat elektronik dan komputer. Yang kedua, serangan sintaksis. Serangan ini ditunjukkan terhadap kerentanan celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol. Yang ketiga yaitu serangan sematik. Ya, sematik. Serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Dengan kata lain adalah menyebarkan informasi atau biasanya di sini biar kayak ini. Informasi yang tidak sesuai dengan berita langsung. Semisal lah kayak gitu. Selanjutnya terdapat beberapa ancaman pada jaringan, yaitu ada yang bisa menjelaskan dari beberapa jaringan yang telah saya sebutkan? Kan ada beberapa nih ancaman. Nah, kelihatan nggak? Ada. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Coba. Ya. Sepahamnya kalian. Gimana agak keras? Ya, hacking apa? Pembobolan kayak gitu ya. Nah, ada lagi? Ya, apa itu? Gimana agak keras ya? Bisa ngedrop ya? Apa? Ya apa? Apa itu? Suatu masalah. Ya, bisa. Ada lagi? Scan. Scan apa, Dek? Yang pakai sitter. Agak keras sedikit bisa ya? Gimana? Ya, boleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi yang sudah disebutkan aja ya. Kalian ada pegangan buku kan? Ada ya? Administrasi infrastruktur ada kan bukunya? Nah, coba buka jenis-jenis serangannya. Pasti ada ya. Yang pertama yaitu probe atau yang biasa disebut probing, adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem tersebut. Kemudian yang kedua, scan atau probing dalam jumlah besar menggunakan suatu alat. Yang ketiga, account compress adalah penggunaan akun sebuah komputer secara ilegal oleh seseorang yang bukan memiliki akun tersebut. Yang keempat, packing sniffer adalah sebuah program yang menangkap atau mengcapture data dari paket yang lewat di jaringan seperti user, password, dan informasi penting lainnya. Yang kelima, hacking adalah tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otoritas yang sah. Seperti kamu yang jawab tadi ya, kayak pembobolan data gitu kan. Nah, kalau nyadap itu seperti scan. ada user yang nyadap Iya, itu kayak scan kan, kita kalau nyadap WA pasti membutuhkan kode QR kan. Nah, itu kayak scan. Iya. Nah, kemudian saya akan masuk pada sub yang kedua, yaitu firewall. Ada yang tahu di sini pengertian dari firewall? Apa, Dek? Ya. Sistem apa, Dek? Kamu dulu. Untuk mengatur lalu lintas. Baca ya. Maksudnya sepahamannya kalian itu apa? Kayak apa gitu? Saya mengatur
boleh. Apalagi ada yang tahu kamu, Dek? Kamu apa? Ya ada sistem Bu. Ada kualitas, yang bertugas. Enggak, jangan baca. Sepahamnya kalian. Ini materinya udah diajarin belum? Belum. Udah ya kan? Oke, saya tarik kesimpulan saja ya. Sejarah firewall pertama kali digunakan pada tahun 1980-an, di mana pada kondisi ini penggunaan firewall hanya dimaksudkan untuk mengurangi masalah peluberan atau spillover data dari LAN ke seluruh jaringan untuk mencegah masalah semacam kesalahan pada manajemen jaringan aplikasi ke seluruh jaringan. Nah, yang kedua, definisi firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melewatinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman untuk melewatinya. Nah, di sini seperti VPN. Nah, kalau situs itu seperti pornografi, berarti mereka langsung diblok, nggak dikasih izin. Oke.
Suatu masalah. Lain. Proses dari memindai objek dokumen yang nantinya sampai proses dari memindai suatu objek dokumen yang nantinya akan berubah menjadi file digital yang dapat disimpan pada kertas. Kalau nyadar bukan ada intel yang nyadar. Ya.
Silakan masuk. Personal firewall adalah sebuah program yang menggunakan kembali ke laptop ya. Nah, yang kedua dari firewall adalah sebuah program atau alat yang digunakan untuk melindungi sebuah jaringan komputer lokal dari akses yang tidak diinginkan. Firewall ini berbentuk berupa perangkat entah software maupun hardware. Tujuan utama dari personal network adalah pemasangan firewall fisik pada pendukung adalah mencegah menjalarnya api dari sumbernya ke area di belakang firewall. Contohnya biasanya di kompleks, apartemen, gitu. Nah, kemudian masuk ke karakteristik firewall. Nah, ada tiga. Ada yang tahu karakteristik dari firewall apa saja? Coba yang pakai topi. Topinya bisa dilepas. Bisa baca kan? Tulisannya kecil mah karakteristik firewall. A. Seluruh hubungan kegiatan dari dalam keluar aplikasi firewall. B. Hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat berhasil melakukan hubungan. Firewall harus jelas, murah atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Oke, saya akan menjelaskan karakteristik yang pertama yaitu seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar atau harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang memungkinkan agar konfigurasi ini terwujud. Kedua, hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur kebijakan pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih, sekaligus berbagai jenis kebijakan yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu firewall berusaha kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau pelanggaran. Hal ini berarti bahwa penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan dengan sistem yang relatif aman. Selanjutnya tujuan penggunaan firewall yaitu ya Udah, bro. Ayo,
Verbal tidak dapat melindungi dan melawan hubungan yang tidak melewatinya atau sebagai sistem verbal. Verbal dapat mengatur lalu lintas yang melewatinya dalam arti, namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk lalu lintas yang tidak melewatinya. Yang ketiga, verbal tidak dapat melindungi dan melawan virus. Verbal tidak dapat menjaga sistem dari virus yang berasal dari luar jaringan. Meskipun banyak scan verbal yang dimasukkan untuk menentukan lalu lintas yang boleh dilewati ke jaringan internal. Kemudian ada prinsip kerja verbal, adalah sebuah program perangkat lunak atau perangkat keras yang mengirim informasi atau paket yang datang melalui internet ke komputer Anda atau jaringan komputer. Verbal dapat memutus untuk menginginkan atau memblokir lalu lintas jaringan atau perangkat. Meminta sumbangan, jualan mas. Donasi. Ayo. Punya siapa? Verbal dapat memutus untuk menginginkan atau memblokir lalu lintas jaringan antar perangkat berdasarkan aturan yang sebelumnya sudah dikonfigurasi atau ditentukan oleh administrator firewall pada jaringan. Nah, di sini meskipun firewall dapat mengurangi malware secara efektif, akan tetapi perkembangan malware yang cukup canggih tidak dapat ditangkal akun firewall. Ada banyak sekali jenis-jenis malware baru yang lebih jahat, lebih sulit, bahkan tidak bisa dideteksi oleh firewall. Hal ini dapat menyebabkan komputer server mengalami peretasan dan pencurian data. Kemudian lanjut pada sub ketiga. Yang keempat, jenis firewall. Saya lanjut, jenis-jenis firewall berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu software firewall adalah program firewall yang berjalan pada baik ujung komputer atau aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur akses dalam sebuah jaringan komputer. Di sini yang dimaksudkan yaitu perangkat lunak komputer
belum dipelajari. Keamanan fisik verbal secara fisik untuk di lingkungan verbal kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Jika verbal ditemukan pada daerah yang tidak aman, maka verbal rentan untuk dirusak oleh para penyusup dan risiko yang lebih tinggi terjadi kerusakan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, peralatan verbal seharusnya dijamin keamanannya di balik pintu yang tertutup. Faktor yang lain di dalam keamanan fisik adalah kualitas kelistrikan, koneksi jaringan, dan kontrol lingkungan. Yang kedua, keamanan pemeriksaan ulang secara berkala terhadap bencana juga menjaga keamanan informasi. Nah, di sini biasanya kalian kan memprofi file ya. Nah, atau ditentukan oleh administrator firewall pada jaringan. Nah, di sini meskipun firewall dapat memerangi malware secara efektif, akan tetapi perkembangan malware yang cukup canggih tidak dapat ditangkal oleh firewall. Ada banyak sekali jenis-jenis malware baru yang lebih jahat, lebih sulit, bahkan tidak bisa dideteksi oleh firewall. Hal ini dapat menyebabkan komputer server mengalami peretasan dan pencurian data. Kemudian lanjut pada sub keempat, jenis firewall. Ya, salah. Udah ya. Saya lanjut. Jenis-jenis firewall berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu software firewall adalah program firewall yang berjalan pada background komputer atau aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur akses dalam sebuah jaringan komputer. Di sini yang dimaksudkan yaitu perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengatur akses dalam sebuah jaringan komputer. Namun, software firewall memiliki kelemahan, di antaranya adalah software firewall merupakan sebuah perangkat lunak yang berjalan pada sistem operasi komputer. Di software firewall terdapat kelebihan dan kekurangan. Ada yang mau bacakan? Coba ada yang tidur. Kan ada di software firewall kan ada kelebihan dan kekurangan. Tahu nggak apa kelebihan dan kekurangan? Kekurangannya aja deh. Nggak bawa buku pegangan? Ada buat? Coba. Sama ya kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kamu aman. Kelebihan software firewall sebagai berikut, yaitu harganya murah. Kedua, mudah dikonfigurasi. Kemudian ada kekurangan software. Yang pertama, memakan sumber daya dari komputer, CPU, memori, dan ruang disk, sehingga dapat menyebabkan inkompatisi pada sistem operasi. B. Terdapat versi yang berbeda untuk sistem operasi yang berbeda. Yang C. Dibutuhkan beberapa kopi yang berbeda untuk setiap sistem dalam jaringan. Yang kedua, enak ya. Coba bacakan yang kedua, yang hardware. Firewall adalah firewall yang dipasang pada komputer yang menghubungkan komputer dengan router. Hardware firewall ini lebih kompleks dibandingkan software firewall. Ya, makasih. Di hardware juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu menyediakan perlindungan yang lebih banyak dibandingkan dengan software firewall. Sebuah hardware firewall dapat melindungi keseluruhan jaringan. Yang B, hardware firewall beroperasi secara independen terhadap sistem operasi dan aplikasi perangkat lunak sehingga kinerja sistem tidak terganggu. Kemudian ada kekurangan hardware, yaitu cenderung lebih mahal dari software firewall. Yang B, karena tidak berjalan independen, konfigurasi firewall cukup sulit. Ya, mau kemana? Kemana? Ke toilet. Oh iya, silakan. Ke toilet beneran ya? Iya. Kok berdua? Takut ada yang ngintip. Ayo,
Kemudian ada perawatan dan manajemen firewall. Yang pertama, mekanisme firewall. Terdapat dua mekanisme konfigurasi firewall adalah sebagai berikut, yaitu konfigurasi Command Line Interface atau CLI. Kalian udah pernah pakai CLI belum? Belum? Pernah? Nah, tahu kan ya pandangannya ya? Kayak gitu, yang mana memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasi firewall dengan mengetikkan perintah-perintah ke dalam CMD. Teknik ini rentan kesalahan, tahu kan ya? Kalau kita salah satu angka aja kan pasti error ya. Nah, kayak gitu kalau CMD. Kemudian yang kedua, konfigurasi firewall melalui GUI. Pernah juga? Pernah? Enggak? Belum ya? Interface grafis lebih sederhana dan memungkinkan administrator yang baru dapat mengkonfigurasi sistem lebih cepat dalam waktu yang tidak lama. Mekanisme ini yang paling umum digunakan karena kemudahannya, di mana dengan interface grafis proses terjadinya konfigurasi lebih interaktif. Kemudian ada langkah perawatan firewall. Terdapat 3 langkah perawatan. Yang pertama yaitu, ya, bisa dijelaskan itu keamanan fisik itu kayak gimana? Gimana? Ada tahu deh? Apa? Keamanan fisik. Keamanan fisik firewall apa? Iya, keamanan apa? Ketahui? Belum dipelajari, Bu. Saya jelaskan saja. Keamanan fisik firewall secara fisik untuk di lingkungan firewall kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Jika firewall ditempatkan pada daerah yang tidak aman, maka firewall rentan untuk dirusak oleh para penyusup dan risiko yang lebih tinggi terjadi kerusakan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, peralatan firewall seharusnya dijamin keamanannya di balik pintu yang terkunci. Faktor yang lain di dalam keamanan fisik adalah kualitas kelistrikan, koneksi jaringan, dan kontrol lingkungan. Yang kedua, keamanan pemeriksaan ulang secara berkala terhadap kebijakan keamanan informasi. Nah, di sini biasanya kalian kan mengcopy file ya. Nah, dari flash disk biasanya juga ada virus. Nah, itu juga harus kita cek ulang virus tersebut. Yang ketiga, strategi penanganan kegagalan atau failover pada firewall. Ada banyak pilihan untuk menyediakan layanan redundansi dan penanganan kegagalan firewall untuk lingkungan firewall. Pilihan ini mencakup dimanapun penggunaan switch jaringan yang disediakan khusus untuk mekanisme denyut jantung atau heartbeat yang biasanya digunakan untuk menilai dan mengkoordinasi ketersediaan dari firewall utama sehingga backup dapat mengambil alih jika terjadi kegagalan. Sekian mikro teaching dari saya. Ada pertanyaan? Ada yang mau menarik kesimpulan dari penjelasan administrasi infrastruktur? Kalian paham nggak tadi saya jelaskan? Ya, apa intinya dari materi yang saya berikan? Keamanannya. Ya, keamanannya itu apa? Menjaga Biar apa? antivirus tidak terbobol. Ya, boleh. Apalagi? Mungkin adiknya mau apa kesimpulannya? Ya. Ya. Ada yang lagi? Adiknya ngantuk ya? Apa inti dari semua materi? Apa? Apa intinya? Terus apa lagi? Perawatannya apa kalau firewall? Gimana dek? Terus apa lagi?
Yang main HP apa? Jenis-jenis Iya, jenis-jenisnya apa, Ferwan? ada mulai Ada apa? banyak bu. Oke, oke. Iya. Oh, Bagus. Apa lagi? tiga, akun, Iya. akun, Oh, itu apa? Account. Iya. ya itu. Iya. Mungkin saya akan mengakhiri microteaching dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika kurang jelas atau terjadi salah kata atau pengucapan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.